Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Khalis Muhyiddin. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan ekonomi mikro di Indonesia untuk memenuhi tugas UTS ekonomi mikro. Di mana yang akan saya bahas itu tentang pengembangan ekonomi digital yang ada di Indonesia. Eh, Sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu tentang kebijakan ekonomi mikro. Kebijakan ekonomi mikro di Indonesia ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Hal ini dilakukan dengan cara mengubah struktur pembiayaan, meningkatkan pendidikan dan keterampilan, dan memperkuat pasar modal. Eh, Yaitu dengan cara mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengeluaran untuk investasi, dan memperkuat pasar modal. Inilah yang dinamakan dengan kebijakan ekonomi mikro. Selanjutnya, pengembangan ekonomi digital ini salah satu kebijakan ekonomi mikro yang ada di Indonesia yang baru aja dikomunikasikan atau diketok pada bulan Desember ini tahun 2023. Kebijakan pengembangan ekonomi digital ini yaitu dikarenakan adanya PDB yang mencapai 7,6% sampai 8,7% pada tahun 2022. Selanjutnya kan ada upaya transformasi ekonomi digital juga terus dilakukan pemerintah mengingat Indonesia juga memiliki potensi signifikan berupa populasi yang besar, pangsa besar yang luas, adopsi teknologi yang tinggi, serta digitalisasi ekonomi dan keuangan yang terus meningkat. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kontribusi sektor digital terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya, program acuan pengembangan ekonomi digital yang akan saya bahas yaitu yang pertama tentang pengembangan infrastruktur digital, pelatihan tenaga kerja di bidang teknologi, dan dukungan kepada pelaku industri digital. Tiga ini yang akan saya bahas tentang program acuan yang dilaksanakan oleh untuk memenuhi tujuan pengembangan ekonomi digital. Yang kedua itu yang pertama yaitu pengembangan infrastruktur digital. Pasalnya, di tahun 2019 populasi dengan internet sudah mencapai 180 juta orang atau 67% pengguna internet aktif. Di mana pada tahun 2019 ini mayoritas orang hampir semuanya sudah menggunakan internet. Sebanyak 150 juta orang atau 56% pengguna layanan online. Maksudnya layanan online yaitu bisa jadi untuk belanja dan lain-lain. Sebanyak 105 juta orang atau 39% serta sebesar 32% dari populasi adalah Gen Y, di mana usianya 20 sampai 39 tahun yaitu yang paling cepat mengadopsi teknologi. Nah, untuk pengembangan infrastruktur digital sendiri, langkah-langkah yang ditempuh yaitu dengan perluasan jaringan 4G yang pertama. Yang kedua yaitu pengoperasian satelit multifungsi Satria. Yang ketiga pembangunan data center pemerintah. Yang keempat pengembangan 5G. Nah, perluasan jaringan 4G sendiri ini dilaksanakan oleh Indonesia kepada wilayah-wilayah terpencil atau desa-desa terpencil yang terkadang sinyal untuk melakukan digitalisasi tersebut masih sangat sulit. Nah, ini salah satu langkah yang ditempuh untuk mengembangkan infrastruktur digital yang ada di Indonesia biar merata. Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5,7% sampai dengan 6% untuk bisa keluar dari middle income trap. Untuk itu, beberapa hal yang harus didorong adalah penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan peningkatan produktivitas melalui transformasi digital.
Nah, untuk langkah pembangunan data center pemerintah ini, pemerintah membangun pusat data nasional di wilayah Jabodetabek, ibu kota negara, dan Batam. Ini yang ditempuh dalam pembangunan data center pemerintah. Nah, untuk pengembangan 5G sendiri, pemerintah uji coba diberlakukan di kawasan-kawasan yang ingin melaksanakan revolusi industri keempat ataupun kawasan industri terintegrasi. Jadi sekarang di kota-kota besar itu sudah melakukan pengembangan sinyal 5G seperti halnya di Surabaya, di Sidoarjo, di Jakarta, di Gresik dan lain-lain. Yang dimana 5G dengan jaringan 5G ini ditujukan berarti lebih cepat dari 4G, sehingga digitalisasi tidak ada terkendali dalam alasan jaringan. Selanjutnya itu pelatihan tenaga kerja di bidang teknologi. Badan Litbang SDM Kominfo melaksanakan program digital talent scholarship untuk mempersiapkan seluruh elemen masyarakat dalam transformasi digital Indonesia. Langkah-langkahnya yaitu fokus pelatihan dan sertifikasi mencakup bidang digital dan teknologi terkini, seperti pemrograman database, cloud, cyber security, network, big data, artificial intelligence, machine learning, web development, multimedia, game, animation, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu dengan meningkatkan SDM di bidang teknologi atau sumber daya manusia di bidang teknologi, menciptakan ekonomi digital dan menciptakan masyarakat digital untuk perekonomian. Jadi pelatihan tenaga kerja ini di bidang ekonomi sangat penting untuk pengembangan ekonomi digital. Di mana SDM yang tadinya belum mumpuni di bidang teknologi, harus ada pelatihan supaya SDM tersebut mumpuni dan mampu untuk meningkatkan ekonomi di bidang teknologi. Jadi mereka tidak gaptek gitu. Untuk menciptakan ekonomi digital, di mana ketika kita ingin menciptakan ekonomi digital, maka masyarakatnya harus bisa melaksanakan melakukan interaksi dengan digital. Misalnya, ekonomi digital sekarang kan sudah marak dengan adanya pelaku online. Pelaku online sendiri kita bahas jual beli online, di mana e-commerce yang ada di bawah pemerintah sudah banyak dan sudah resmi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Menciptakan masyarakat digital untuk perekonomian ini tadi. Jadi sekarang kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat semuanya sudah menggunakan digitalisasi, mulai dari perusahaan-perusahaan sampai dengan pedagang-pedagang kecil, itu hampir semuanya sudah menggunakan digital. Selanjutnya, pertama, dalam produktivitas pekerjaan dalam 5 tahun terakhir, pendapatan tenaga kerja mengalami peningkatan 49%. Tetapi produktivitas tenaga kerja di Indonesia hampir tidak mengalami peningkatan. Hal ini menciptakan persepsi bagi pelaku usaha bahwa tenaga kerja Indonesia kurang kompetitif. Yang kedua, dalam menghadapi persaingan global, yang kedua itu sistem pendidikan formal Indonesia masih belum mampu menjembatani keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Sebanyak 60,62% angkatan kerja memiliki keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, tingkat partisipasi kerja dalam sektor formal yang belum optimal. Menurut data tahun 2023, 1 dari 20 orang dalam angkatan kerja masih berstatus pengangguran.
Selain itu, 60% dari angkatan kerja memiliki pekerjaan informal, sehingga rentan kehilangan pekerjaan dan mendapat upah rendah. Ini apa? 3 langkah yang dihadapi untuk menuju persaingan global. Dukungan kepada pelaku industri digital. Melalui kerjasama erat antara pemerintah, pelaku usaha, pemodal ventura, akademisi, media, komunitas, dan lainnya, kita dapat menciptakan peluang baru, memfasilitasi akses permodalan dan pasar, memetakan bisnis UMKM seperti apa yang bisa ditunjang lewat berjualan secara online. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan yang sifatnya afirmatif untuk membantu UMKM berjualan online agar bisa naik kelas dengan 4 cara, yaitu onboarding, kemudian active selling, lalu scale up business, serta go international market export, di mana pemerintah sangat mendukung pelaku industri digital. Saat ini pemerintah sudah mengasih aplikasi-aplikasi yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menunjang perekonomian digital yang ada di Indonesia. Misalnya dengan e-commerce kita sebut saja dengan Shopee, Tokopedia, setelah itu Lazada dan lain-lain. Itu adalah beberapa e-commerce yang didukung oleh pemerintah supaya perekonomian di Indonesia semakin maju dengan adanya digitalisasi. Jadi tidak harus anak muda saja yang bisa membeli atau berkomunikasi, berinteraksi lewat e-commerce tersebut. Tapi diharapkan semua SDM yang ada di Indonesia mampu menggunakan aplikasi tersebut. Karena pada tahun 10 tahun mendatang atau 15 tahun mendatang, Indonesia akan menjadi negara digitalisasi, di mana semuanya akan dilakukan dengan digitalisasi. Makanya mulai saat ini pemerintah sudah memulai langkah gimana caranya supaya tahun 2030 2045 Indonesia sudah maju di titik terdepan dalam melaksanakan industri digital. Itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.